kepingin tahu berapa sih pendapatan seorang pelayan ya. Pasti ini yang ditunggu-tunggu. Tapi secara general pendapat semuanya, apa kabar? Senang sekali Made Apa Ya Saudari Channel muncul lagi di hari Jumat 28 Agustus 2020, tentunya di small gallery saya. Ada beberapa lukisan yang sengaja saya koleksi, tentunya saya beli dari beberapa negara yang saya kunjungi. Tapi kali ini saya akan membahas sesuatu yang tabu tapi layak untuk diperbincangkan. Masih tentang penghasilan di negara Switzerland yang terkenal dengan penghasilan terbesar, salah satu penghasilan terbesar di dunia. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh teman saya yang merupakan seorang pelayan restoran. Kira-kira berapa dia mendapatkan penghasilan? Oke, halo. Inilah dia Flo Savana ya. Dia juga selain dia bekerja di sebuah restoran, dia juga YouTuber. Jadi kalian bisa nanti cek YouTube dari Mbak Flo Savana ini. Lihat di bawah sini ya. Ya. Oke, sebenarnya kita akan membicarakan sesuatu yang tabu ya, tapi di konten Made Apa Ya Saudari Channel yang tabu layak untuk diperbincangkan demi kalian semuanya. Apa kabar? Oh, baik sekali, Bri. Terima kasih banyak ya sudah mengundang saya ke sini. Ya, kamu tadi udah ngeliat galeri kecil saya di sini ya. Iya. Bagus kan? Bagus sekali. Nah, saya mau nanya, ya, kamu kenapa bisa ke Switzerland ya? Saya menikah dengan orang Swiss. Oke. Ya. Dia menikah, kira-kira sudah berapa tahun? Hampir 7 tahun. Wow, 7 tahun itu merupakan angka yang bisa dibilang sudah berpengalaman ya, dibandingkan 1 tahun gitu. Nah, dia ini adalah seorang pelayan di restoran di salah satu kota terbesar kedua di Zurich, yaitu Winterthur. Nah, jadi saya sini kepingin nanya, apakah karena di Switzerland itu kadang-kadang untuk mencari pekerjaan itu susah, tapi kadang-kadang menurut saya mencari pekerjaan di Switzerland itu benar-benar gampang asalkan kita tidak memilih-milih, kan, benar ya? Menurut kamu bekerja di Switzerland gampang? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Tergantung. Sebenarnya tergantung koneksi saja ya. Seperti pekerjaan yang saya dapatkan sekarang yang terakhir ini itu dari teman. Kalau di sini bilang tuh vitamin B ya, tapi bukan untuk diminum ya. Vitamin besium itu artinya kayak koneksi gitu ya. Nah, terus kamu sebagai pelayan di situ sudah berapa tahun? Saya baru setahun. Berarti sebelumnya saya bekerja di Zurich di hotel. Terus kemudian ada tawaran dari teman saya untuk saya bergabung di sana di restorannya. Kenapa ditolak? Uang dekat sekali dari rumah, terus uangnya juga oke. Iya. So, lumayan ya. Dan restoran itu menyajikan menu spesial Swiss apa? Oh tidak, restorannya fast food. Fast food ya. Berarti kamu nggak begitu sibuk tinggal ngasih aja gitu ya? Take away, banyak take away? Iya, tapi kami buat sendiri juga, semua sandwich, salad, semua di pack, kemudian yang namanya juga fast food ya, jadi cepat disajikan. Nah, kemudian kamu ke situ, apakah kamu di training dulu, apa kamu memang sudah mempunyai pendidikan, background sebagai seorang pelayan? Kalau background sebagai seorang pelayan sih yang tidak terlatih ya. Kebetulan dulu di Indonesia saya punya restoran kecil, jadi basic-basicnya sudah ada. Terus di sini cuma mempelajarinya. Cuma dipoles-poles, disesuaikan dengan tradisi di sini gitu ya.
mengikuti kemauan dari si manajer atau memang konsep dari restoran itu ya. Ya. Nah, kita mau nanya nih, mungkin kawan-kawan saya yang ada atau subscriber saya yang ada di Made Apa Ya Saudari channel ini kepengen tahu berapa sih pendapatan seorang pelayan ya. Pasti ini ada tunggu-tunggu. Tapi secara general pendapatan seorang pelayan restoran ya itu kira di Switzerland itu antara 3.800 Swiss franc sampai 4.000. Kalau pendapatan pelayan untuk yang punya Ausbildung itu sekitar 4.900 sampai dengan 5.000. Bahkan ada yang lebih sampai dengan 5.500. Itu yang apa namanya yang punya punya Ausbildung. Ausbildung ya. Jadi kira-kira dikaliin 16.000 ya. Nah, itulah hasilnya. Nah, kemudian kalau yang tidak mempunyai Ausbildung, kayak kamu kan tidak mempunyai Ausbildung di Swiss ya. Kamu cuma mempunyai pengalaman kecil di Indonesia yang mungkin belum tentu bisa dipakai di sini kan. Tidak dipakai di Jadi Switzerland. meskipun kamu ijazah perhotelan terbesar gitu, kemudian bekerja di sebuah restoran yang mungkin jauh dengan pendidikan background kamu, jadi tetap aja pendapatan kamu mulai dari bawah ya. Benar sekali. Itu kira-kira berapa itu? Kalau 100% itu 100% itu 5 hari 5 hari kerja. 5 hari kerja. Dan itu biasanya satu kali kerja itu 8 jam ya. 8 jam, benar sekali. Atau 42 sampai 43 jam per minggu. Tepat sekali. Atau 173 jam per bulan. Benar sekali. Nah, itulah yang saya pelajari gitu ya tentang pekerjaan. Jadi kalau kamu tidak mempunyai Ausbildung, maksudnya Ausbildung itu pendidikan tentang pelayanan di Switzerland dan tidak punya ya, maksudnya itu gajinya 3.800 3.500 sampai dengan 4.000 Swiss franc. Nah, jadi kamu dikategorikan antara 3.500 sampai 4.000 ya. Ya. Jadi gajinya segitu kalau kerjanya 100%. Tapi kamu sekarang kerja di restoran itu 50% kamu bilang ya? Kebetulan saya kerja di restoran 50%, itu berarti saya masuknya seminggu 3 kali dalam seminggu. Itu ya? Itu kenapa kamu milih 50%? Kenapa enggak? Kan gajinya bisa lumayan besar ya, kenapa enggak 100% gitu? Apa dari pihak suami atau kepingin mendapatkan apa namanya free day gitu? 50% untuk yang berumah tangga kayaknya sudah bisa membantu pengeluaran dari sang suami gitu ya. Untuk saya sendiri, saudara-saudara. Buat kamu sendiri, jadi suami gitu sama plus uang dapur dibagi 2 gitu ya. Dan keluarga di Indonesia. Oke. Itu keluarga. Jadi kita sebenarnya baik yang kerja di sini, kemudian karena merit, kemudian karena mereka kuliah dan juga mereka bekerja sambilan, kadang-kadang kita juga memikirkan keluarga yang ada di Indonesia ya. Kita sisihkan beberapa franken untuk kita kirim ke Indonesia. Saya juga seperti itu juga. Dan jadi kalau kamu misalnya ada saran gitu buat kawan-kawan kita yang di Indonesia, katanya di Swiss itu gampang atau susah untuk mencari sebuah pekerjaan? Oh ya, untuk teman-teman di Switzerland yang mungkin baru saja datang ke sini, kalau lagi nyari kerja, yang pertama jangan putus asa ya. Kalau misalnya lamar sekali, terus ditolak, lamar lagi, ditolak, lamar lagi, terus menerus, jangan putus asa. Karena itu yang ditolak itu kamu bisa sebagai motivasi ya. Oh, ternyata kekurangan saya seperti ini. Oh, kekurangan saya seperti ini. Dan kita juga harus pandai bergaul tentunya. Karena dari bergaul itu kita bisa mendapatkan yang namanya koneksi gitu. Karena di Switzerland juga memang benar-benar butuh pergaulan, sehingga dengan pergaulan itu kalian bisa mendapatkan informasi-informasi pekerjaan yang mungkin menjadi dream job kalian semuanya ya. Tapi untuk sementara
kalau kalian belum mempunyai dream job, ya lakukanlah apa yang ada di Switzerland ini ya. Benar Karena sekali. uangnya juga bisa buat diri kita sendiri. Kalau dirupiahkan saudara-saudara Besar. besar. Oke, jadi sebenarnya cita-cita kamu sebenarnya jika kamu ke Switzerland karena married, kemudian adakah dream job begitu? Nah, sementara kamu sekarang pelayan itu kayaknya masih ragu-ragu bilang bahwa itu adalah dream job ya? Ya, saya punya cita-cita setelah sampai di Switzerland itu saya pengen jadi bos tentunya. Bos ya, bos restoran, bos hotel, atau bos massage, atau bos galeri. Wow. Pokoknya namanya bos ya. Oke. Maksudnya kayak pemilik gitu ya. Maksud Benar. kamu berwira swasta. Ya, oke, bagus. Karena dengan berwira swasta kita bisa mengatur waktu, kapan kita mau kerja, berapa uang yang kita mau dapatkan dalam sebulan. Itulah yang namanya yang kepingin punya usaha ya. Benar sekali. So, berarti kita kembali ke sesuatu yang tabu, yaitu tentang gaji ya. Gaji untuk gaji seorang pelayan. Sekali lagi saya informasi dari Flow Savana itu antara 4.900 sampai 5.000 itu pelayan restoran yang mempunyai background yang memadai ya, yang sudah oke gitu di Switzerland, yang sudah pernah training, sudah punya pengalaman besar. Tapi kayak si Flo ini yang baru datang dan baru kerja di sebuah restoran dan tidak mempunyai pengalaman Switzerland, ya gajinya antara tadi berapa? 3.500 sampai dengan 4.000, 100% ya. Kalau saya itu kan 50%, jadi sekitar 1.800 sampai dengan 2.800 franken ya. Bruto ya, itu bruto saudara-saudara. Itu belum dikurangi. Biasanya kalau di Switzerland itu segala sesuatu yang menghasilkan itu dikurangi 5% dari pendapatan itu. Jadi kalau 1.800 kalian mendapatkan uang, jadi dikali 5%, dan itu pun uang kalian atau uangnya Flo sendiri yang nanti akan diambil pada saat pensiun. Jadi di Switzerland itu sekali lagi saya bilang, apapun pekerjaan kalian seperti pelayan toko, pelayan segala pelayan dan menghasilkan, itu akan dipotong 5% buat pensiunan kita. Buat hari tua nanti. Buat hari tua gitu. Oke, berarti perbincangan kita yang tabu tapi layak untuk diperbincangkan hari ini tanggal 28 Agustus 2020 tentunya di Small Gallery saya. Saya koleksi, sekali lagi saya koleksi bermacam-macam lukisan. Ini adalah lukisan A King, ini ada lukisan Bali, dan ada beberapa lagi di sana karena saya kepingin membuat sebuah konsep kerja yang ada hubungannya dengan Bali serta galerinya. Oke, jangan lupa kawan-kawan semuanya, kalau kalian kepingin melihat ataupun mengintip-ngintip YouTube channelnya Mbak Flo ini yang membahas tentang Switzerland, membahas tentang bagaimana cara bekerja di Switzerland, apalagi yang kamu travel sedikit-sedikit, kemudian juga sesuatu yang ada hubungannya dengan Switzerland, silakan di channelnya Mbak di sini ya, di bawah sini ya. So, terima kasih atas kedatangan kamu dan sudah menginformasikan tentang penghasilan kamu, sharing yang sebenarnya sangat tabu tapi layak untuk diperbincangkan di konten ini. Ya. Terima kasih banyak ya sudah menonton. Akhirnya kita bilang bye-bye. Bye. Dah. Terima kasih, Bli. Sail on. Please don't go. Stay
so